different styles of playing football. Yeah, I think the first match was. Begitu skor 2-2 kontra Mali diumumkan, 3 kabar mengejutkan langsung pecah bersamaan. Ivar Jenner mendadak merasa menemukan taktik emas. Pelatih Mali malah tidak kaget sedikit pun dengan kualitas Zelstra, dan di saat yang sama FIFA justru menodongkan sanksi berat ke Malaysia. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi di balik semua momen kacau ini? Ivar Jenner mulai menunjukkan wajah aslinya sebagai pengatur ritme yang senyap tetapi menentukan. Dalam laga kontra Mali U22, pergerakannya tidak lagi canggung seperti saat debut uji coba pertama. Ia mengalirkan bola tanpa terlihat ingin memaksakan diri menjadi pusat perhatian. Justru dari kesederhanaan itulah alur permainan Garuda Muda terasa mulai tenang, terarah, dan jauh lebih percaya diri. Adaptasi bukan hal mudah bagi pemain yang datang dari lingkungan sepak bola Eropa. Ivar mengaku suhu, kualitas lapangan, hingga gaya bermain rekan-rekannya membuat ritme awalnya tersendat. Namun ia tidak menolak, justru mencoba menyatu dengan pola yang diterapkan pelatih. Hasilnya baru terasa pada uji coba kedua, saat semua gerakannya mulai menjawab kebutuhan taktik, bukan kebutuhan individual. Kunci terbesar kenyamanan Ivar ternyata ada pada formasi 3-4-3 yang digunakan Indra Syafri. Taktik ini terlihat memberi ruang bagi Ivar untuk menjadi penghubung yang fleksibel. Ketika bek kesulitan melepas bola, ia turun menjemput. Ketika serangan membutuhkan umpan vertikal cepat, Ivar menjadi poros distribusinya. Ia seperti magnet yang menarik aliran bola dengan insting. Skema 3 bek itu sekilas sederhana, namun membutuhkan gelandang yang bisa membaca transisi dengan cepat. Ivar bermain di antaranya, menjadi jembatan antara sisi defensif dan ofensif. Tanpa banyak tepuk tangan, ia mengatur tempo serangan agar tidak terburu-buru, dan memberikan keseimbangan agar tim tidak mudah tertinggal tekanan. Formasi ini mirip dengan gaya yang diterapkan Shin Tae-yong di timnas senior. Keakraban Ivar terhadap pola itu membuatnya otomatis cocok tanpa banyak penyesuaian ulang. Ia seolah kembali pada habitat alaminya, dan kini memainkan sepak bola dengan naluri, bukan sekadar mengikuti instruksi. Ada perbedaan mencolok antara laga pertama dan kedua. Pada laga pertama, Indonesia seperti tim yang memaksakan kombinasi baru tanpa pemahaman penuh. Pada laga kedua, semua terlihat cair seolah waktu adaptasi sebenarnya sudah berjalan beberapa minggu. Dan perbedaan itu sebagian besar terjadi karena Ivar sudah menemukan rumahnya dalam taktik ini. Permainan lini tengah Indonesia menjadi lebih hidup. Tidak ada lagi bola liar yang mudah direbut lawan. Tidak ada lagi serangan yang hancur sebelum menyentuh kotak penalti. Semua alurnya dibangun bertahap dan penuh perhitungan, seperti menulis kalimat dengan tanda baca yang tepat. Di depan, perubahan itu membuat sosok yang paling bersinar adalah striker diaspora yang kini menjadi idola baru, Morozzi Zylostra. Ia tampil bukan sebagai pemain yang ingin membuktikan diri, tetapi sebagai eksekutor yang sudah tahu kapan harus menunggu, kapan harus menusuk, dan kapan harus mematikan. Golnya bukan terjadi karena keberuntungan. Ia seperti pemain yang terbiasa menghadapi bek-bek Eropa sejak kecil. Membaca pergerakan lawan, menunggu celah, dan mengeksekusi dengan dingin. Bukan gaya nekat, tetapi gaya profesional yang memprioritaskan efektivitas. Pelatih Mali U22, Diwara, memberikan komentar yang membuat banyak supporter Indonesia semakin terkejut. Ia tidak mengatakan gol Mauro sebagai kejutan atau hasil dari momen beruntung. Ia justru menganggap performa sang striker adalah hal yang wajar. Bagi pelatih Mali, Mauro memang memiliki kualitas setingkat pemain Eropa. Komentar itu mungkin terdengar sederhana, tetapi membawa pesan besar. Mauro tidak dinilai sebagai pemain yang mengagetkan, tetapi pemain yang seharusnya memang tampil seperti itu. Artinya, Mauro telah menyatu dengan standar sepak bola dunia, bukan hanya menjadi fenomena lokal. Pengakuan seperti itu berat nilainya. Ketika pelatih lawan tidak terkejut, itu berarti kemampuan Mauro bukan kejutan sesaat, tetapi sesuatu yang sudah diharapkan. Indonesia tidak lagi dianggap membawa pemain asing yang hanya tampil bagus di momen tertentu. Indonesia kini punya striker yang rasa Eropanya sudah teruji di mata lawan. Inilah puzzle yang selama beberapa tahun dicari oleh sepak bola Indonesia. Kita memiliki pemain belakang diaspora, gelandang berdarah Eropa, tetapi lini depan selalu kekurangan eksekutor yang klinis. Kini celah itu seakan terisi, dan kehadiran Mauro terasa seperti pelengkap yang membuat bangunan tim finali lengkap. Dengan kombinasi Mauro di depan dan Ivar sebagai pengatur ritme, Garuda Muda memiliki struktur yang lebih matang. Kita tidak lagi bermain bertumpu pada improvisasi individu, tetapi pada sistem yang bertujuan menciptakan peluang dan mengontrol pertandingan. Imbang kontra Mali menjadi bukti bahwa mentalitas tim ini sedang melompat. Setelah kalah 0-3 di laga pertama,
Banyak yang menduga mental anak-anak muda ini akan runtuh. Tetapi mereka justru bangkit bukan dengan semangat nekat, melainkan dengan strategi yang terukur. Mereka memulihkan diri dengan cara tim profesional. Kabar hasil imbang itu langsung menyebar ke seluruh Asia Tenggara, dan negara yang paling cepat bereaksi tentu saja Vietnam. Media-media olahraga mereka langsung mengklaim bahwa Garuda Muda kini bukan lagi tim yang mudah dikalahkan. Mereka menyebut Indonesia sebagai ancaman nyata, namun seperti biasa, pujian itu diselipkan nada tantangan. Vietnam menyebut bahwa Indonesia mungkin terlalu mudah memenangkan fase grup SEA Games. Dengan kata lain, mereka sedang memancing bahwa duel sesungguhnya baru akan terjadi di final. Dan mereka menganggap lawan idealnya adalah Indonesia. Vietnam seperti sedang memesan kursi di final sambil menunjuk Indonesia sebagai penantang yang pantas. Mereka menyadari hanya Indonesia yang bisa menjadi batu sandungan ambisi mereka untuk kembali naik podium tertinggi di SEA Games. Tantangan itu bukan sekadar gertakan media. Ia adalah pengakuan bahwa persaingan sesungguhnya kini hanya dua arah, Indonesia dan Vietnam. Negara yang dulu begitu vokal seperti Thailand bahkan sudah tidak disebut lagi dalam narasi persaingan. Di sisi lain, Malaysia berada dalam situasi yang berbeda. FIFA dikabarkan sedang menyelidiki 3 pertandingan persahabatan mereka. Bukan sekadar investigasi biasa, tetapi dugaan manipulasi yang dapat berujung sanksi berat. Ironisnya, ketika negara lain sedang membangun prestasi, Malaysia justru dibayangi skandal memalukan. Manipulasi skor dalam pertandingan persahabatan adalah pelanggaran yang dianggap dosa besar oleh FIFA. Jika terbukti, sanksinya bukan hanya denda, tetapi bisa berujung pada pembekuan federasi atau larangan tampil di turnamen internasional. Sebuah mimpi buruk bagi negara manapun. Sebagai supporter Indonesia, ada rasa gemas sekaligus miris. Kita ingin bersaing dengan Malaysia di lapangan, mengalahkan mereka secara terhormat di final, bukan melihat mereka tumbang karena skandal. Tapi integritas tidak bisa ditawar. Siapa yang bermain curang, akan menuai karma dari lapangan hijau. FIFA mungkin sedang memberi pelajaran keras bahwa sepak bola tidak boleh dibangun dengan cara kotor. Negara lain bekerja keras membangun sistem pembinaan, memanfaatkan diaspora secara legal, dan memperbaiki struktur kompetisi. Malaysia justru mengambil jalan pintas yang akhirnya memukul balik diri sendiri. Ini menjadi pengingat bahwa prestasi tidak bisa dibangun dalam gelap. Tidak ada shortcut yang tidak terendus. Pada akhirnya, sepak bola akan mengembalikan keadilan dengan caranya sendiri. Di Indonesia, kita berharap PSSI terus menjaga integritas dan fokus pada pembangunan jangka panjang. Kita tidak ingin kemenangan instan yang berujung skandal, tetapi prestasi yang lahir dari kerja keras, sistem, dan kejujuran. Kini perhatian publik kembali tertuju pada Garuda Muda yang sedang bersiap menuju SEA Games Thailand. Modal hasil imbang melawan Mali jelas mengangkat rasa percaya diri. Namun perjalanan masih panjang, dan tantangan terbesar justru datang dari rival yang kini menunggu di kejauhan. Indonesia dan Vietnam seperti dua kereta yang bergerak pada jalurnya masing-masing menuju satu titik yang sama, final. Pertemuan mereka tampak seperti takdir yang tidak bisa dihindari. Jika pertemuan itu benar terjadi, bukan hanya soal perebutan emas. Itu adalah pertarungan dua kebangkitan, dua generasi, dan dua negara yang sedang menjadikan sepak bola sebagai harga diri bangsa. Mungkin final SEA Games nanti bukan sekadar pertandingan. Bisa jadi itu adalah pertempuran simbolik tentang siapa yang berhak memimpin sepak bola ASEAN, dan Garuda Muda kini memiliki senjata lengkap. Striker yang diakui dunia, gelandang yang nyaman dengan sistem, dan mental yang terbukti bangkit dari kegagalan. Tinggal bagaimana mereka menjaga konsistensi hingga ke panggung puncak. Jika semua itu dirawat, maka narasi terbesar Asia Tenggara bisa berubah. Dari Vietnam yang selalu merasa paling kuat, menjadi Indonesia yang menantang tahta dengan elegan. Pertanyaannya kini bukan apakah kita siap berangkat ke SEA Games. Pertanyaannya adalah apakah ASEAN sudah siap menghadapi Indonesia yang baru, dan tampaknya, jawabannya sudah mulai membuat mereka gelisah.